pembelajaran Al-Quran di era Nabi Muhammad SAW itu sifatnya adalah intensif bitadrij. Intensif itu artinya dilakukan secara intens. Yang betul-betul mempelajari Al-Quran tidak akan pernah melakukan talbis antara yang hak dengan yang batil. Karena yang batil tidak akan mungkin ada bersamaan. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran di dunia ini secara lazim, membaca Al-Quran itu menjadi kebiasaannya, maka dia menjadi sahibul Quran. Mempelajari Al-Quran itu nilai pahalanya sangat luar biasa. Karena hitungan pahala dari orang membaca Al-Quran itu diukur berdasarkan jumlah huruf yang dia baca. Jadi bukan diukur berdasarkan kosakata atau kalimat, tapi diukur berdasarkan setiap huruf dari Al-Quran yang dia baca. Penjelasan hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Sunan Tirmizi melalui sebuah hadis yang berasal dari seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Apa artinya? Man qara'a, siapapun yang membaca harfan, satu huruf saja, minal Qur'ani, daripada Al-Quran, falahu bihi, maka baginya dengan satu huruf yang dia baca dari Al-Quran itu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan dari kita membaca satu huruf Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Itu artinya kalau kita baca satu huruf saja dari Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala, 10 catatan kebajikan. Kalau kita membaca misalnya alif lam mim, itu kan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu 30 nilainya. Sebab satu huruf satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pertanyaannya, setelah kita tahu begitu besarnya manfaat belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu sejauh mana sikap kita merespon penjelasan Nabi ini? Sudahkah kita menjadi bahagian dari hamba Allah yang kemudian rajin membaca Al-Quran dengan harapan Allah memberikan 10 kebaikan dari setiap hurufnya?
atau belum? Ini perlu perenungan-perenungan, karena terkadang kita melihat masih banyak hamba-hamba Allah yang bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran. Masih banyak hamba-hamba Allah yang bermalas-malasan untuk mengkaji Al-Quran. Masih banyak hamba-hamba Allah yang belum tertarik hadir ke majelis-majelis ilmu yang di situ ayat-ayat Al-Quran dikupas, dikaji dan dijelaskan. Padahal membaca satu huruf Al-Quran saja Allah akan memberikan ganjaran 10 kebaikan. Apalagi kalau kemudian ayat Quran itu dikaji untuk mendapatkan pemaknaan yang dalam dan luas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diberikan penafsiran oleh para mufasir mu'tabar. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam kitab Sahih Muslim ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Umamah. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran di dunia ini secara lazim, membaca Al-Quran itu menjadi kebiasaannya, maka dia menjadi sahibul Quran. Dia menjadi sahabat Al-Quran. Dan Al-Quran akan hadir atas izin Allah untuk menolong sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang waktu hidupnya di dunia banyak membaca Al-Quran. Kita ketahui bahwa dalam kehidupan di alam akhirat besok, pada saat dimana kita harus mempertanggungjawabkan semua hal dari kehidupan kita di alam dunia ini, sejak kita dilahirkan sampai dengan kita meninggal dunia, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang Allah mengizinkan kepada sesuatu itu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Di antara yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita di hari akhirat itu adalah Al-Quran yang lazim, yang sering kita baca pada waktu kita hidup di alam dunia. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita, jangan lupakan membaca Al-Quran. Kalaupun kita capek sekali atau kita terbaring sakit, kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang hafal, yang sudah terhafal oleh diri kita. Sebelum kita tidur, Nabi berpesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau kamu mau tidur,
khatamkanlah Al-Quran. Aisyah menjawab, bagaimana caranya saya mau tidur harus mengkhatamkan Al-Quran? Kalau gitu ya nggak bisa tidur. Maka Nabi mengatakan, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena 1 kali kita membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu berarti 1/3 dikali 3. Dapatnya 3/3 sama dengan khatam Al-Quran. Kemudian berselawatlah kepada Nabi. Kemudian bacalah Al-Baqiyatus Sholihah. Al-Baqiyatus Sholihah itu adalah kebaikan yang mengabadi. Setelah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, selawat kepada Nabi ya 3 kali, kemudian baca Al-Baqiyatus Sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ulang-ulangi. Jadi setiap kali kita mau tidur, kita sudah mengkhatamkan Al-Quran. Kita sudah berselawat kepada Nabi. Kita sudah membekali diri kita dengan Al-Baqiyatus Sholihah, kebaikan yang mengabadi. Kalaupun tidur kita itu adalah tidur yang terakhir, kemudian kita nggak bangun lagi, insya Allah kita sudah selamat dunia, selamat akhirat. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali pola-pola pembelajaran Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya tambah sedikit karena waktu Isya sudah masuk. Kalau kita ingin mendalami penafsiran-penafsiran dari Al-Quran itu, kita bisa menggunakan beberapa kitab tafsir mu'tabar, dimulai dari kitab tafsir di era sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, dengan kitab tafsirnya Tanwirul Mikbas min tafsiri Ibni Abbas, di mana kitab tafsir Tanwirul Mikbas min tafsiri Ibni Abbas ini dihimpun oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Syekh Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi Asy-Syafi'i. Beliau ini juga penulis kitab Kamus Arab Al-Muhit. Jadi untuk pemula melihat kitab tafsir Arab, kita bisa pakai Tanwirul Mikbas. Yang mukhtasarnya itu mirip dengan kitab tafsir Jalalain, karena penjelasannya itu adalah penjelasan mufradat dengan melihat muradif padanan katanya. Ibnu Abbas ini sahabat yang banyak ilmunya tentang Al-Quran, sebab beliau mendapat gelar Turjumanul Quran. Beliau mendapat gelar Turjumanul Quran, juru terjemah atau juru tafsirnya Al-Quran. Sebab beliau pernah langsung didoakan oleh Nabi dengan kalimat Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah dia kefaqihan dalam bidang agama.
Beliau ahli lafaz-lafaz Quran dan ahli sastra Arab kuno. Itu Abdullah bin Abbas. Beliau juga mendapat gelar Habrul Ummah, tokoh orang yang berilmu di kalangan umat. Beliau juga mendapat gelar Raisul Mufassir, pemimpin para ulama ahli tafsir. Dan beliau juga mendapat gelar Bahrul Ulum, lautan ilmu. Jadi kalau kita membaca kitab tafsir Tanwirul Mikbas min Tafsiri Ibni Abbas yang dihimpun oleh Syekh Abu Tahir Muhammad bin Yakub Al-Fairuz Abadi Asy-Syafi'i ini, kita akan mendapatkan banyak sekali wawasan tentang penafsiran Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca kitab tafsir yang ditulis oleh Mujahid bin Jabar Al-Maki Al-Makhzumi Al-Mukri. Ini seorang tabi'in besar. Mufasir-mufasir setelahnya banyak mengambil penafsiran Quran dari beliau, dan beliau ini adalah murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi Mujahid ini langsung belajar penafsiran Al-Quran dari Abdullah bin Abbas. Kemudian mufasir tabi'in besar ini Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, seorang ulama tabi'in besar yang hidup di Baghdad antara tahun 224 Hijriah sampai dengan tahun 310 Hijriah. Nah, ini kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Kalau kita baca kitab tafsir ini capek. Berapa banyak kitabnya? Kitabnya itu satu set 24 jilid. Ditambah 2 jilid pengantarnya dan 2 jilid ikhtitam penutupnya. Jadi totalnya 28 jilid. Itu kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, ya, yang dikenal dengan istilah kitab tafsir Ibnu Jarir. Imam Nawawi mengatakan tafsir Ibnu Jarir ini adalah kitab tafsir bil ma'sur, yang belum tertandingi. Jadi di masa Imam Nawawi hidup, kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran ini belum ada tandingannya. Dan sampai hari ini memang belum ada tandingannya. Itu kitab tafsir bil ma'sur, terbesar dan terbanyak. Jadi kalau kita mau mendalami tafsir Quran, bacalah Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Kitab tafsir yang ditulis oleh seorang ulama tabi'in besar yang dikenal dengan panggilan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Inilah beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa mempelajari Al-Quran dengan pola Nabi itu adalah sifatnya intensif dan bitadrij, sifatnya bertahap, sehingga pengetahuan tentang Quran itu menjadi sangat utuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.